Di kitab apa ada ajaran Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu ila, yaitu kalimat wa ana minal muslimin. Iya. Itu dari mana? Pertanyaannya. Hadis yang mana, siapa yang meriwayat? Dan ini yang saya pelajari dulu. Nah, itu sampai sekarang. Jadi saya perlu belajar lagi ini tuh. Nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat, kesehatan, kenikmatan iman dan Islam oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan juga kita semua masih diberikan kekuatan untuk senantiasa berupaya, berikhtiar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, yaitu takwa dalam arti yang singkat, mengerjakan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan juga menjauhi apa-apa yang telah Allah larang bagi diri kita, khususnya di bulan hurum ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan berturut-turut nanti di bulan Al-Muharram. Adapun dosa-dosa yang dilakukan di bulan hurum ini, jamaah daripada kalimat haram, itu adalah sangat besar balasannya dan bisa berkali-kali lipat dibandingkan melakukan dosa-dosa di bulan-bulan selain di bulan hurum ini. Terkait video di atas, teman-teman sekalian, kami akan berikan bantah, setidaknya nanti ada 3 kitab yang kami tampilkan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi apa-apa, sekali lagi hanya untuk memperkaya ya. Jadi sebelum kita membahas ya lebih jauh ataupun ingin mengungkapkan apa-apa yang akan kita kemukakan khususnya di publik, di era sosial media seperti ini, di era digital, itu berita-berita yang misalnya membawa sesuatu yang hoax atau berita-berita yang meragukan, subhat itu akan tersebar dengan sangat mudah. Sebagaimana juga berita-berita yang baik itu akan juga sangat mudah untuk disebarkan manakala kita mau memberikan sanggahan ataupun bantahan ilmiah yang menjadi pembanding daripada kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh golongan sebelah. Saya tidak tahu tadi siapa namanya ya, tapi menunjukkan kepada apa? Kepada kebodohan kan gitu, kata yang Kong Jawas gitu. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang bukan bidang kita, maka sudah dipastikan akan terjadi kerancuan. Sebelumnya juga dari YouTuber ya, dari Ahlussunnah wal Jamaah di channel Saneuye, orangnya sudah banyak sekali diluruskan, tetapi memang sangat percaya diri. Ya, dia membaca kitab masih berantakan, ya kan, nggak paham ini. Ketika diajak diskusi ada alasannya, sakit perut lah, segala macam lah gitu ya. Nah, jadi kami tidak membahas latar belakangnya lah, tapi sudah jelas ya hanya ngaku-ngaku dari ormas tertentu, tetapi ternyata 11-12 dengan al-Wahabiyun al-Kujulukiyun seperti itu. Untuk membahas pernyataannya, benarkah bacaan yang dimasukkan adalah bacaan iftitah ya? Nah, itu iftitah itu kalau satu bapak tadi yang berbicara di ini ya, sama Harry Press ya. Harry Press ini tukang silat tapi jadi ini ya jadinya, jadi pesilat lidah, harus belajar lagi katanya. Teman-teman silakanlah kalau mau nyimak di videonya, saya nggak pernah buka video di akunnya gitu, nanti malah tambah naik ratingnya. Orang yang demikian itu kalau dalam surah An-Nisa ayat ke 140, kebetulan pada darurat tadi bagi kami membacanya, itu orang-orang yang seperti itu tinggalkan aja, jangan dilihat, jangan diapa-apain. Tapi kalau ada yang terlalu melenceng, terlalu sangat fatal, kita harus meluruskan dengan cara yang proporsional, yang ilmiah, seperti yang akan kami lakukan berikut ini. Ini ada kitab ya, pertama kitab Sunan An-Nasa'i ya, Pak Heri Pras, dan yang satunya temannya siapa tuh? Zainuddin Al-Maduri pas apa gitu, yang Pak tua tadi ya. Nih katanya di kitab mana, hadisnya siapa? Ini hadisnya sahih di kitab Sunan An-Nasa'i, nanti di kitab Sunan At-Tirmidzi juga sahih. Yang terakhir di kitab Sahih Muslim, sudah tidak ada yang meragukan lagi kesahihan di hadis kitab Muslim ya. Kalau Anda meragukan, Anda buat aja deh kitab yang bisa Anda kelompokkan hadis-hadis sahih seperti itu menurut versi kalian. Kalian kan hanya menerima hadis sahih kalau sudah dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Nah, makanya kenapa tidak buat sekolah namanya Nasiruddin Al-Albani saja, atau masjidnya namanya Al-Albani ya gitu. Baik ya. Ini di kitab di kitab Sunan An-Nasa'i punya kami ini di halaman 120 ya. 120 bagian kanan ya, seperti ini. Di nomor hadisnya 886. Rawi hadisnya jika tidak keliru ini dari sahabat Ibnu Umar ya, atau Abdullah bin Umar bin Khattab, atau anak daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar berkata, qala bainama nahnu yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Manal qailu kalimata kaza wa kaza. Faqala rajulun minal qaumi, ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ajibtu laka wa dzakara kalimatan ma'naha futihat laha abwabus samai. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ma taraktuhu mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Nah, seperti itu. Jadi dari Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki yang berdiri di belakang Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahu Akbar kabira. Jadi maksudnya ini Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ada laki-laki yang masuk di belakang barisan Rasulullah SAW atau di saf bersama sahabat yang lainnya itu mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat ini? Maksudnya setelah selesai sholat ya, seperti itu. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Laki-laki tersebut berkata, aku wahai Nabi Allah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ajib betul laka. Sungguhnya apa kata Rasulullah tadi? Aku kagum ya maksudnya. Ajib betul laka. Aku kagum dengan kalimat tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau bersabda yang maknanya pintu-pintu langit dibuka dengan kalimat tersebut. Doa iftitah tadi ya, kalau satu tidak digabungkan. Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut. Jadi sahabat Nabi itu tipikalnya ketika melihat langsung ya atau keluar langsung hadis itu dari lisan Rasulullah SAW, dia tidak meninggalkan hadis itu sampai meninggal dunia. Sebagaimana ketika pembahasan tentang turun sujud ya, dari tidak terus turun sujud itu ada yang menggunakan lutut duluan, ada yang menggunakan kedua telapak tangan duluan seperti itu. Jadi apa yang dilihat oleh sahabat Nabi itu yang akan dilakukan terus. Walaupun dia tidak menafikan ada riwayat lain dari sahabat Nabi yang lainnya seperti itu. Kalau turun bareng kaki tangan masih bisa, tapi kalau dengan kepala duluan gimana? Nah, ini di kitab Sunan An-Nasa'i ya. Kita akan merujuk ke kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 3592 ya. Ini kitabnya seperti ini. Halo Pak Heri Press ya. Pesilat lidah ataupun pesilat apalah dan Bapak tua tadi ya. Perhatikan nih kitabnya, jangan bilang hadisnya tidak ada. Kalau tidak ada Anda berarti kurang minum susu ya. Atau makan ikan laut itu, ikan tongkol dan sebagainya supaya lebih bertambah cerdas. Langsung saja ya, riwayat hadisnya sama dari Ibnu Umar anhuma. Ketika kami sedang sholat kata Ibnu Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lantas Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan begini dan begini? Lelaki tersebut menjawab, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sangat heran karena dengan pintu-pintu langit telah dibuka. Maksudnya itu heran dan sangat kagum ya, sangat ajaib seperti itu. Karena dengan kalimat tersebut pintu-pintu langit telah dibuka. Ibnu Umar berkata, oleh karena itu aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sahih di kitab Sunan At-Tirmizi dan tadi di Sunan An-Nasa'i juga sahih hadisnya. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, bentar teman-teman, kami akan letakkan kitab kami dahulu. Yang ketiga di kitab kitab Sahih Muslim nih, kitabnya seperti ini ya. Kalau kitabnya sama nih di halaman bentar teman-teman ya. Halaman 184 ya di kitab tentang pembahasan masjid. Dan di babnya yang ke-28 di nomor hadis bab ke-27 maaf, di nomor hadis 601. Ya, 601 seperti itu. Masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, atau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW itu tiba-tiba seorang mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan maha suci Allah baik pada waktu pagi dan petang. Lantas Rasulullah SAW bersabda atau bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Kata Rasulullah SAW. Maka sahabat menjawab dengan kalimat redaksi hadis yang di hadis dua kitab yang berbeda yang sudah kami bacakan di awal tadi seperti itu. Saya wahai Rasulullah SAW, kata laki-laki yang membaca tadi. Dia bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Kata Ibnu Umar kemudian, maka aku tak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut. Jadi mana nih yang ngomong hadisnya tidak ada. Adapun penggabungan, ini kita tidak bisa membahas di hadis saja. Ya, kalau penggabungan itu nanti kita akan lari kepada kitab. Coba baca deh kitab
setidaknya kitab Al-Fiqhu Mazhabil Arba'ah atau kitab fikih 4 mazhab. Nanti akan diketemukan tuh. Atau baca kitab Al-Fiqhi Al-Islami wal Adillatuhu, itu karya Syekh Wahab Al-Ghazali. Nah, kalau udah masuk ke pembahasan fikih jangan cuma di hadis doang kayak gitu. Jadi kalau cuma dibaca Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu iftitah. Tapi kalau nanti istiftah, bedakan antara iftitah dan istiftah. Kalau istiftah tambahan ya, ini wajah tu atau wajah tu, ya wajah tu wajhul ladzi, atau ini wajah tu wajhul ladzi fataras samawati wal ardh sampai berikutnya. Atau nanti ada yang baca juga Allah ba'id baini wa baina khotoya, ya, atau ada yang membaca juga ketika Allah Akbar itu ketika takbir terus baca doa iftitah. Riwayat yang berbeda ada subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. Banyak sekali. Ada yang membaca doa Abu Bakar ketika iftitah juga membaca Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innaka antal ghafurur rahim. Jadi Allah, aku sudah banyak menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, maka tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Jadi banyak sekali. Jadi kita tinggal milih yang mana. Kalau waktunya singkat, kita sholat ada tamu yang menunggu, kita bisa meringkasnya dengan yang membaca pendek tadi. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek kan? Seperti itu. Atau langsung aja ketika ini. Jadi ada yang di dalam riwayat hadis yang berbeda ketika Rasulullah sholat takbir, ya sahabat yang menyaksikan Allah Akbar langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin dengan mengisirkan bacaan basmalah. Jadi ini kan perkara-perkara yang tidak tidak dalam perkara akidah, bukan masalah pokok. Kenapa harus mengatakan mana hadisnya, siapa yang riwayatkannya, di kitab apa ini kitabnya? Kitab Sahih Muslim, kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kitab Sunan An-Nasai, masa nggak cukup ya kan? Jadi kalau kita sudah ada rasa ketidaksukaan, ya, hati yang dipenuhi dengan kedengkian, penuh hasad, ya kan, itu maka kita akan melihat amalia orang lain itu akan salah. Kami nggak pernah menyalah-nyalahkan, kecuali sudah disentil duluan, ya kita masa ada orang yang mengejar kita, mau merampok kita, kita membela diri, tiba-tiba kita setelah membela diri kita dianggap sebagai perampoknya, kan lucu. Seperti ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dan nanti di bulan depan akan ada amalan spesial, ya, bulannya juga amalan spesial karena di bulan haram atau bulan huruf nanti ada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, dan disunahkan juga di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah bulan depan itu, ya, kalender Qamariyah itu berpuasa jika kita mampu, atau meningkatkan amalia dalam bentuk yang berbeda, itu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian dari channel Kutubus Sita, aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.